Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Intiar Ahta yang sempat hadir di tempat ini, terhormat Pak Hafid, yang terhormat Ibu Siti Hajar, dan teman-teman atau bapak-bapak ibu sivitas akademika yang sempat hadir di tempat ini, serta adik-adik saya yang sudah hadir di tempat ini. Gadis ini semua fisik ya. Yang baik ini tadi kami sempat sebelah kok sepi sekali. Terus ada adik-adik sini mengarahkan ke sini. Jadi terima kasih sudah diundang di tempat ini dan dapat untuk memberi sambutan. Jadi barangkali hanya beberapa pengetahuan atau informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, bahwa fasilitasi pemajuan kebudayaan yang Ibu Siti Hajar terima hari ini merupakan kelanjutan dari program FPK dari tahun lalu. Jadi kami sampaikan bahwa Balai Pelestarian Budaya 18 merupakan gabungan dulunya merupakan Balai Pelestarian Cagar Budaya dan tempat pertama Balai Pelestarian Nilai Budaya dari Sulawesi Selatan. Jadi kami di BPK itu ada juga teman dari Umarin, ada yang bergabung juga dari Sanira, dari Sanira. Jadi kami itu merupakan gabungan dari nilai budaya dan cagar budaya. Kebetulan kemarin saya dari BPCP Gorontalo, jadi kami dulu berkecimpung di cagar budaya tahunan dari semua FPK yang ada di wilayah Indonesia, termasuk FPK 18. Jadi barangkali bisa jadi informasi untuk adik-adik, ada yang punya passion atau ingin terlihat di yang bisa apply nanti apply September, Januari September, kemudian masih ada kelebihan anggaran sedikit, buka lagi tahap kedua itu November sampai Desember tahun ini. Jadi kita pertama itu sekitar 26.000 bantuan, termasuk Ibu Ham, kebanggaan kami ternyata di Provinsi Sulawesi Tengah ini teman-teman penggiat budaya atau komunitas atau perorangan memang kemudian saat itu barangkali adik-adik semua, adik-adik mahasiswa semua barangkali sudah tahu juga tentang kegiatan serupa akan tetap berlanjut juga masuk ini. Barangkali sekian dulu yang akan saya sampaikan di kesempatan baik ini. Mohon maaf atas kekurangan. Lembaga mahasiswa di lingkup FISIP serta adik-adik sekalian peserta yang hadir pada kesempatan ini. Ini satu momen yang sangat menarik saya kira, dan menjadi sangat penting dalam kegiatan ini. Pertama, kegiatan ini tentu satu skenario untuk mendukung pelestarian kebudayaan. Ini salah satu, jadi bukan satu-satunya, tetapi salah satu dimensi atau tindakan yang bisa mendorong sehingga pelestarian kebudayaan di Sulawesi Tengah tetap terjaga, terutama pada aspek kebudayaan tak benda. Jadi ada kebudayaan berbenda, ada kebudayaan tak benda. Nah, Kayori ini adalah satu kebudayaan tak benda. Tapi bukan berarti tidak berwujud, karena kalau misalnya penari tentu akan kelihatan, tapi dia tidak berbentuk material, material pada saat itu. Nah, dari jurusan sosiologi tentu
sangat memberikan apresiasi pada semua unsur yang senantiasa mau terlibat secara praktis dalam melestarikan kebudayaan. Tentu bukan hanya di antropologi, tapi di jurusan di program studi sosiologi juga tentu kita berharap nantinya. Jadi Ibu Asni, untuk di bawah jurusan sosiologi ini ada 2 program studi, ada sosiologi, ada antropologi. Jadi semua bisa berkolaborasi untuk bisa memberikan dukungan dalam pelestarian kebudayaan terutama Kayuri. Tahap ini dari sosiologi dan itu juga sudah dilakukan. Jadi memang sosiologi tentu sangat concern untuk mendukung terutama BPK dalam proses pelestarian. Tidak usah saya berpanjang lebar, nanti dalam materi saja saya berpanjang lebar. Nanti tidak ada bedanya kata pengantar dengan materi nantinya. Untuk itu saya tidak tahu mewakili ya pimpinan, anggaplah mewakili pimpinan fakultas membuka kegiatan Sultan Bersyair dengan tema pelestarian Kayuri sebagai budaya tradisi lisan di Sulawesi Tengah dinyatakan dibuka secara resmi. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala BPK Wilayah 18 yang hari ini diwakili oleh Ibu Asni ST MSI dan Ibu Siti Nurul Hidayah, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Dekan Visip Unpad yang mewakili Bapak Ketua Jurusan Sosiologi Bapak Dr. Ikhtiar Hatta SOS MSI, Bapak Dr. Andes Habib KPI MA selaku narasumber hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Koordinator Program Studi Antropologi Ibu Siti Hajar NIPU, Ketua Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pemajuan Kebudayaan tahun 2024, Ketua Sanggar Seni Wilayah Sulawesi Tengah yang menghadiri, para teman-teman media yang sempat hadir untuk hari ini, dan Bapak Ibu dosen peserta kegiatan seminar pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cepat-cepat HP saya, laptop yang sangat mahal, selalu harus ada tiang listrik di dekatnya. Jadi kalau tidak sekalian ada masih
pengetahuan, sebenarnya saya tidak terlalu menggeluti tentang kalori itu sendiri. Tapi payung besarnya dari diskusi kita adalah tentang tradisi lisan. Maka saya untuk berkata saya tradisi lisan itu sedikit masuk tentang kalori itu sendiri. Saya mengambil judul kira-kira membuat sesuatu, dia selalu secara out of the box satu fenomena sosial yang kita ketahui. Kalau kata hari melihat kalori sebagai satu dimensi seni, karena memang itu sangat kental aspek seninya, tetapi tentu saja ada banyak dimensi sebenarnya yang ikut di dalam di dalam kalori itu sendiri. Dan lebih dari sekedar ukuran atau seni, kita mencoba menganalisis dalam kalori itu sendiri. Kalau kita mendalami secara tradisi lisan dulu, nanti juga akan diperkuat barangkali oleh materi yang lain. Nah, di sini saya mencoba mengutip pernyataan dari Vansina dan Dananjaya terkait dengan tradisi lisan. Kenapa saya mengambil definisi ini? Karena kalori itu sendiri sebenarnya adalah satu unsur atau satu wujud dalam tradisi lisan itu sendiri. Karena itu kemudian saya mencoba menjelaskan dulu apa sih sebenarnya itu tradisi lisan. Oleh Vanessa menjelaskan bahwa, Vansina maksud saya, tradisi lisan adalah pesan verbal atau tuturan yang disampaikan dari generasi ke generasi secara lisan, diucapkan, dinyanyikan, dan disampaikan dapat dengan menggunakan alat musik. Itu kira-kira yang disebut dengan tradisi lisan. Nah, kalau tradisi lisan seperti itu, maka kalori itu juga menjadi satu wujud atau satu konfigurasi dari tradisi lisan di sejak tahun 2008 ini mendefinisikan bahwa sebagai bagian kebudayaan yang tersebar dan diwariskan turun-temurun secara tradisional di antara anggota masyarakat dalam versi yang berbeda. Artinya sebenarnya yang mau dijelaskan dalam ini bahwa yang ada setiap suku bangsa kita sering lalai melihat seperti apa tradisi lisan yang ada pada setiap masyarakat di Nusantara ini. Jadi Dananjaya pada posisi ini menjelaskan secara kontekstual setiap suku bangsa itu punya tradisi lisan. Ya. Tidak ada satu masyarakat pun, termasuk misalnya sama daerah Bugis, ada sebelum adanya WA, HP dan sebagainya yang sangat masif hadir di tengah-tengah kita. Tetua-tetua kita, orang-orang tua kita itu pada saat yang menyanyikan satu lagu, dan itu sebenarnya lagu tuturan. Kalau di Bugis ada seperti ya, mungkin kalau di KD ada ya juga masalah itu dinyanyikan sambil menyanyi, bukan lagunya leluhur lele. Di situ ada banyak makna pesan-pesan yang. Warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh Pak Dr. Tiar tentang sistemnya. Tapi coba kita dengarkan, kita amati, kita dengar Pak Karo. Tadi sudah dijelaskan bahwa kecerdasan terus Pak Karo. Ya. Raden Gabe adalah salah satu kesenian tradisi yang sudah berkembang di wilayah Kabupaten Kendal, Provinsi Kendal. Raden Gabe ini sendiri mengenai yang berbeda antara penutur dialek Rai dan dialek Wedo. Raden Gabe dalam penutur dialek Wedo berarti nyanyian panjang, sedangkan dalam dialek Rai berarti nyanyian yang meninggi. Raden Gabe selain berfungsi sebagai fungsi ritual, juga berfungsi sebagai media informasi dan mampu berkomunikasi transformasi pengetahuan bagi masyarakat pedesaan yang jauh dari bantuan teknologi informasi masa kini. Pak Karo. Lagunya Pak. Ya, itu adalah bentuk praktiknya. Ya, dari bentuk praktik dari Kayori itu yang sudah dimasukkan unsur-unsur secara musik, ya, ada instrumen di dalamnya, maka teks-teks tadi menjadi sebuah nyanyian. Dalam konteks folklore atau dalam tradisi lisan, bahwa itu mengandung beberapa pengertian di dalamnya. Secara mitos, ya, masyarakat itu menceritakan tentang bagaimana mereka sesungguhnya dalam memahami realitas keseharian. Apa yang diceritakan? Perkenalkan nama saya kepada jurusan pelestarian Kayori sebagai budaya tradisi di Sulawesi Tengah. Nah, saya bertanya Pak terkait 2 poin, yaitu terkait revitalisasi dan regenerasi. Karena kalau berbicara terkait Kayori, kita berpikir ke depannya, kira-kira di posisi sekarang dengan keadaan yang sekarang, bagaimana tanggapan generasi untuk melanjutkan pelestarian tadi, dan bagaimana secara revitalisasi kita mengembangkan yang namanya Kayori ini sebagai tradisi lisan.
kemarin kita riset di situ di desa Taripa khususnya nah yang menjadi problem dari itu ya kita berbicara terkait regenerasi, bagaimana anak muda mau melanjutkan ini tradisi lisan untuk memajukan Sulawesi Tengah ini dari aspek budayanya, dari segi budayanya. Mungkin itu yang pertanyaan Pak. Selamat siang, nama saya Akbar, saya jurusan antropologi. Mungkin saya akan presentasi apa itu di Sulawesi Tengah. Saya mau tanyakan kira-kira sejauh apa implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 khusus ke Bapak dan Ibu di BPK ya. Terus harapan kami, goals dari momen ini sederhana saja. Kami mau Universitas Tadulako, khususnya Fakultas Fisip ya, dan khusus lagi jurusan antropologi, mungkin diberi ruang khusus ke FBK apa? BPK ya, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 kalau tidak salah. Sebab di luar sana jujur, khususnya di Kabupaten Sigi, karena kami di Dewan Kesenian hampir tidak ada peran misi terkait persoalan kebudayaan. Saya hanya takut ini berdampak di semua kabupaten di daerah. Artinya apa? Berarti kami memohon peran penting hari ini PPK sendiri termasuk lingkungan akademisi. Terima kasih. Mungkin langsung saja, di sini saya sebenarnya masih kurang paham dengan apa yang tentang Kayori ini. Sebenarnya yang pengetahuan saya, yang saya baca, Kayori itu dia sebuah lisan. Jadi tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa tadi kan sempat diputar dan Dendate, dan itu saya berpikir dan Dendate ini masuk tidak dia dalam Kayori ini, pelestarian Kayori. Kan kalau Dendate itu dia diiringi sebuah instrumen lagu pakai alat musik. Nah, yang saya pertanyakan, Dendate itu masuk tidak dengan pelestarian Kayori tersebut. Dan bagaimana kami yang memang masih belum paham dengan Kayori ini mengetahui bahwa itu sebuah Kayori, maksudnya lisan yang spontan keluar dari penyair gitu. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup menarik dan sangat provokatif saya. Pertama saya mau merespon saudara kami revitalisasi dan regenerasi. Jadi tanggung jawab regenerasi Kayori ini sebenarnya bukan hanya pada pelakunya sendiri, tapi dunia akademis juga harus punya perhatian yang serius. Dan satu ekspresi yang sudah kita lakukan adalah melalui dengan cara seperti ini. Dan kita berharap kedepannya ada banyak event-event yang kita bisa lakukan untuk bisa terus mendiseminasikan ya Kayori itu sendiri. Nah, pasti Kayori menjadi vital dalam arti terbentuk satu kesadaran bahwa ternyata Kayori itu punya banyak fungsi dan manfaat dalam kehidupan kita, terutama dalam memahami bagaimana kesejarahan dan kondisi atau peristiwa yang terjadi pada wilayah yang ada, wilayah geografis yang ada di sekitar kita ini. Itu sebagai respon pertama. Kemudian yang kedua, Saudara Akbar, singkat saja kalau saya. Jadi untuk peran UNTAD, ya salah satu hal yang paling penting harus ada kerjasama antara UNTAD dan BPK untuk mendorong terbentuknya fakultas ilmu budaya gitu kira-kira. Jangan tidak, karena kalau tidak ada pasti sangat lemah perhatian kita. Apalagi kementerian sudah ada kebudayaannya, di sini sudah ada dinas kebudayaan. Jadi
dia dalam bentuk ritus. Jadi mereka melakukan sesuatu peristiwa ya, yang terjadi pada masyarakat orang-orang Korea awalnya. Jadi belum ada instrumen memang. Jadi teks itu, pantun itu kayori namanya, gitu. Jadi awalnya itu dalam taraf perkembangannya, ya, karena juga banyak hal, misalnya juga pakai capai yang ada dari selatan itu juga punya interaksi, gitu. Jadi khususnya sidrap itu banyak sekali bentuk-bentuk kecapi sidrap yang juga punya korelasi dengan bentuk-bentuk kecapinya kita. Nah, maka mereka menyampaikan karena ketika itu belum ada media-media yang mainstream, koran, tulisan apa, ya mereka lewat lisan itu menyampaikan sesuatu. Anak, komiwa tanam ini, tanam itu, anak, besok kalau kamu ke sana. Jadi mereka bercerita. Media itu jadi medium kayori dan ada juga yang namanya misalnya bulua, ada juga yang namanya balentumangi. Jadi secara tematik itu punya bagian dari tradisi lisan itu. Nah, saya nggak tahu kalau kemarin kan kita masih ada belajar folklore, ini tidak ada lagi ya. Ya, kenapa ya? Ada lagi nanti. Oh iya. Kita belajar folklore, jadi itu hampir clear gitu. Sebagian lisan, ya tradisi lisan, sebagian lisan dan seterusnya itu. Memang saat ini itu menjadi bukan tren ya, tetapi hari ini justru di Parekraf itu sendiri juga sudah mulai mengkaji banyak tentang tradisi lisan yang berkaitan dengan industri kreatif. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Tiar bahwa problemnya yang teori itu, tetapi juga dia menjadi kecerdasan kultural. Nah, kecerdasan ini secara lokal ya bersifat pengetahuan dan kejeniusan gitu. Ya, dulu kita tidak menyadari, tapi hari ini misalnya kurikulum tradisi lisan kita itu termasuk Daden Dati itu di Hawaii University dipelajari. Mahasiswanya sering nelpon itu mereka untuk kajian S2, S3 tentang Daden Dati itu. Ada yang langsung ke Tarifa biasa. Tidak, sini mereka sudah langsung kemudian membuat disertasi, tesis dan seterusnya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita, dengan adik-adik, dengan komio, dengan mahasiswa? Hal ini menjadi penting, makanya upaya itu tentunya harus banyak riset juga di sana. Kalau dulu zaman-zaman kita dulu, memang biasanya dalam mata kuliah folklore itu kita biasanya sampai 2 minggu di sana, tinggal bersama masyarakat gitu. Nah, jadi saya kira tidak ada perbedaan yang signifikan, tetapi kayori dan datin itu jenis-jenis bagian dari tradisi lisan. Karena kita bicara dalam konteks kebencanaan, maka kayori itu lebih mudah dipakai. Tapi kalau di Poso, ya khususnya untuk di Poso, kayori ini lagi panjang dan bertutur itu. Ada bagian-bagian tertentu, ya. Tetapi juga namanya kayori gitu. Nah, makanya ini akan menjadi bagian penting. Nanti ada Ibu dari BPK akan menyampaikan bagaimana upaya-upaya revitalisasi dan reinvention terhadap tradisi lisan. Mungkin itu yang saya tambahkan. Mereka menjawab pertanyaan Pak Bar. Jadi kami kemarin Kristen 2018 di tahun kedua ini, di tahun kedua kebelaan kami berusaha sesuai dengan amanat dari dan ada namanya sebenarnya menjadi PPKD pokok-pokok pikiran budaya daerah dan untuk pemerintah Sigi sendiri dari informasi yang kita dapat kebetulan dari ada 4 atau 5 sampai kabupaten kota yang belum ada PPKD-nya termasuk teman-teman di Sigi. Jadi itu merupakan PPKD itu merupakan salah satu bentuk pemberian pemerintah daerah budaya. Kemudian mereka jadi pencerahan atau jadi mata air yang baru bagi kita semua bahwa ternyata Kementerian Budaya sudah bisa. Jadi
Jadi barangkali itu jadi momen baik untuk kita untuk pelestarian dan kemudian kebudayaan ke depan. Jadi kami Pak Hafid, kemarin kebetulan ada festival Banua, nah dibuat di sini di Ukat, lapangan upacaranya Ukat. Nah itu kami memfasilitasi, memberi ruang berekspresi teman-teman musik, kemudian budaya untuk menyalurkan bakat tentang kebudayaan ini. Kemudian ini juga termasuk salah satunya FPK, fasilitas kebudayaan. Bisa menentukan melestarikan kebudayaan itu sendiri. Salah satunya dalam kebudayaan ada beberapa sebenarnya undang-undang yang sudah ada yang kenal undang-undang tadi yang undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang kemudian kebudayaan. Kemudian untuk lebih spesifiknya lagi ada undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi ini tentang benda. Kemudian ada undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman. Lalu ada PP peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2012 tentang museum. Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 2017. Lalu ada jadi pokok-pokok pikiran budaya daerah ini mengandung bagaimana sarana dan prasarana budaya di daerah tersebut, apa-apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan dan menjaga pelestarian budaya daerah tersebut. Kemudian secara garis besar jadi dari berkali adik-adik mendengar namanya dan undang-undang jangka panjang nasional dan masuk ke universitas dan memberikan informasi bahwa untuk daerah Sulawesi Tengah Kota Palu dari 5 bergantung yang diserahkan membuat PPKD Kota Palu dengan daerah Sulawesi Tengah fasilitasi kebudayaan dalam agak sedikit ini persyaratan administrasinya, Bu. Karena dalam saya pernah baca itu bahwa organisasi yang dibantu adalah bergerak di bidang kebudayaan dan harus ada apa ya kayak CV ya, bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini memang konsen ke kebudayaan. Mungkin ini yang saya katakan bagaimana kalau organisasi kebudayaan budaya
semua peduli dengan kebudayaan. Kami. Cuma masukan saya. Jadi bagaimana teman-teman yang mau memulai? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra dari Prodi Antropologi. Sebetulnya kami benar-benar dari sebenarnya bersamaan ketika Hajar mengajukan, tapi kan ada dua kami yang saya paham mungkin hanya ada satu yang bisa dilanjutkan juga yang tadi kan ada disebutkan bahwa ada 8 atau 7 ya MPK 6 atau 7 yang terakhir itu adalah calendar. Nah, pertanyaan saya, apa item-item di dalam IPK yang ke-6 atau yang ke-7 dari yang gender yang bisa jadi misalnya, atau gini, ada itu pertanyaan spesial saya yang untuk dan karena kebetulan memang saya spesialisasinya tentang gender, anak, dan feminisme. Lalu kemudian ini satu tadi. Di sini soalnya proposal itu